Hai. Hai, halo, halo, halo. Sesuai janji saya, sore ini saya akan live bersama Chris. Nah, Chrisnya belum nongol. Sambil nunggu Chris datang, sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol soal yoga. Atau kalian kalau ada yang mau ditanyakan mengenai yoga, silahkan tanyakan. Saya akan mencoba menjawab sambil menunggu Chris ya. Banyak pertanyaan. Hai, halo, salam dari Paris, salam juga kembali. Halo semuanya, Tiara, Izai. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu semuanya. Welcome to my IG Live. Kalau kalian punya questions mengenai sore hari ini mengenai yoga, mungkin tema kita hari ini pertama, kenapa yoga? Dan kedua, mungkin kita akan bicara common mistake ya, hal-hal yang secara umum sering dilakukan ketika kita sedang beryoga, pose-pose basic yang banyak orang yang salah gitu. Nanti kita akan bicara ke situ. Hai Asti. Mau kurus gampang, bukan kurus ya, sehat. Yang penting sehat. Hai Ma, apa kabar? Oke. Yang penting sehat, nggak penting kurus. Makan banyak, artinya gini loh. Waduh, gini pose yoga yang bisa bikin tambah tinggi. Waduh. Hai Chris, ayo masuk Chris. Send the request, and then I will accept. Oke. Pertanyaannya kenapa yoga? Yoga itu buat saya bukan cuma olahraga fisik ya, tapi olahraga secara psikis dan mental juga gitu. Kemudian tadi pertanyaannya kalau mau kurus ya, kalau mau kurus sebetulnya hidup ini is all about balance. Semuanya hai, halo, makasih udah ngefans loh, Holis, Pram, thank you all for join. Sebetulnya hidup ini all about balance, all about keseimbangan. Jadi sebetulnya asupan makanan dan pengeluaran makanan harus balance, itu yang penting kan. Jadi kalau kamu makannya banyak, berarti workoutnya juga harus banyak. Kalau makannya sedikit, ya workoutnya juga nggak apa-apa sedikit gitu. Jadi buat yang suka makan harus olahraga. Jadi it's all about balance. Kalau kamu mau makan terus tapi nggak olahraga, kayaknya jadi ya yang pasti akan membesar gitu. Nah, pertanyaan pertama ya, kenapa yoga? Yoga itu bisa kamu lakukan di segala umur, dari anak kecil sampai kakek-kakek dan nenek-nenek bisa melakukan yoga. Jadi di yoga you're never too old or you never too young to do yoga. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak alasan di yoga, misalnya hai, salam Pranu. Banyak alasan di yoga, misalnya you're never too sick. Aduh, badan gue banyak sekali alasan gue gak pernah olahraga gitu. Yoga buat siapa aja, buat dari atlet yang tiap hari olahraga sampai kamu yang beginner yang belum pernah atau gak tertarik sama sekali olahraga. So yoga is for everybody, okay? Yoga is for everybody. Jadi nggak harus atlet kemudian ikut yoga, tapi buat kamu yang tadinya nggak suka olahraga tapi mau coba yoga, harus ikut. Nah, yoga itu yang ketiga, alasan ketiga. Kalau ditanya, waduh Holis, encok bisa nggak ya hilang sama yoga? Tapi gini, biasanya kalau kamu punya permasalahan dalam tubuh, nanti akan kelihatan di yoga. Karena yoga itu men-stretching otot-otot dan men-stretching bones, tulang kamu. Jadi kalau kamu ngelihat kalau orang yang udah tua, biasanya dia tulangnya sama ototnya. Hai Chris. Halo. Suara saya jelas nggak? Jelas. Oke, senang bisa join hari ini.
Chris. Hai Gita. Join. Oke, banyak pertanyaan tuh, Chris. Nanti sebelum dijawab, Mhm. kan dulu ya. Kurang silahkan. Hari ini akan bergabung sahabat saya. Sudah bergabung sahabat saya, Chris, guru yoga Halo juga. semuanya. Aku juga guru di First Yoga Studio di Cirebon, ya, Chris. Dan Chris juga mengajar keliling ke beberapa kota di Indonesia. Oke, Chris, kalau ada yang silahkan. Nggak ada yang kurang. Semua udah jelas profilnya, udah cukup. Oke, tadi Profilnya udah oke banget. kalau ngikutin, aku lagi ngejelasin benefit yoga dan kenapa orang yoga Oh, oke, oke. untuk siapa aja, untuk orang tua, untuk yang masih muda, you're never too old, never too young, terus kamu juga nggak perlu uh, be too sick to do yoga, kamu bisa melakukan yoga itu dengan kemampuan kapabilitas Badan kita sendiri. masing-masing ya. Iya, iya, iya. Sebetulnya untuk melakukan yoga bahwa uh, badan kita sakit, menurut aku ya yoga itu sih sebetulnya apa yang terasa sakit di badan, insya Allah yoga can fix your problem. Nambahin. Kalau Kalau pertanyaannya, yoga, ya yoga untuk semua umur bener banget ya. Karena kan apalagi kalau kita ngomong justru stigma yang ada itu yoga tuh kebanyakan mungkin buat orang tua. Ya, stigma-stigma yang dulu itu yoga tuh banyaknya buat orang tua. Kayaknya olahraga yoga tuh oh buat oma saya atau buat nenek saya atau orang tua saya udah senior banget. Nah, sebenarnya ya nggak benar anggapan seperti itu gitu. Yoga tuh bisa untuk semua umur. Bener banget tadi Mbak Wanda bisa udah jelasin never too young, never too old itu bener banget. Jadi nggak adalah alasannya buat kita untuk tidak mencoba olahraga ini. Siapa tahu cocok kan gitu. Atau ada alasan, oh, saya kayaknya udah umur segini telat ya yoganya. Nggak ada alasan untuk seperti itu gitu. so everybody can join yoga ya. Jadi jangan Ya, khawatir kalau baru mau mulai hari ini, it's better late than never gitu. Itu prinsipnya sih dalam beryoga. Dan betul. yang saya suka dari yoga itu nggak cuma olahraga fisik saja, tapi yang saya suka dari yoga adalah yoga itu mengincrease awareness. Increase awareness itu apa bahasa Indonesia? Mengincrease awareness itu Menaikkan kesadaran kesadaran. kan. Jadi benar-benar dan ini sebetulnya yoga lebih dalam lagi is not just in the mat or on the mat, tapi juga off the mat. Jadi kalau kita punya kesadaran, let's say katakan kita mau melakukan satu pose apapun itulah, hand, handstand, atau caturanga, atau warrior one, warrior two. Semua muscle itu dari ujung kaki sampai ujung kepala itu pasti harus bergerak. Bekerja ya. Jadi itu tadi awareness. Kalau cuma tangannya kuat, kakinya nggak kuat, atau bagian bandanya nggak dipakai, itu juga akan menjadi suatu pose yang baik untuk menjadi suatu pose yang sempurna. Nah, filosofinya di dalam of the mat sebetulnya increase awareness itu artinya gini juga. Increase awareness itu kita dalam berbuat sesuatu. Ini ya, sharing mumpung bulan puasa dan Ramadan ya. Kita dalam berbuat sesuatu, dalam berkata sesuatu, sebetulnya dengan kesadaran kita juga. Artinya ketika kita mengucapkan kata-kata, mestinya dipikir dulu ini akan kata-kata saya baik atau tidak baik. Kata-kata saya akan menyakiti orang atau tidak akan menyakiti orang. Semua, artinya gini, semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, yaitu awareness yang harus punya awareness. Itu yang paling penting sebetulnya di dalam yoga. Gimana, Betul, Chris? betul, betul. Kayaknya udah apa ya namanya ya increasing awareness atau naikin kesadaran bisa dimulai dari ya kan dari kita sendiri gitu, dari cara kita ngomong, cara kita bertindak sehari-hari ataupun ya jadi on and off the mat-nya kita bisa benar-benar praktekin ya. Kalau kita di mat mungkin
awareness-nya ya lagi latihan, benar-benar badan dilatihan, pikiran dilatihan, fokusnya sama gerakan, sama instruksi. Kalau lagi di luar matras, artinya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam tindakan, dalam perkataan ya benar banget. Itu juga kita harus mindful ya, artinya eh, semua tuh benar-benar kita rasakan, benar-benar kita pikir dulu ini baik nggak ya kalau saya ngelakuin A atau lakuin B gitu. Dan apa namanya, untuk masalah perkataan memang kadang-kadang kita refleks ya, suka marah atau apa segala macam gitu. Itu hal yang manusiawi gitu. Coba kalau kita bisa mengurangi mungkin dari awareness-nya, coba untuk lebih ada tindakan sedikit, cara kita meresponnya itu beda gitu. Jadi misalkan lagi mau parkir, tiba-tiba nggak dapat parkiran, marah-marah, ya coba kita ngeresponnya dari sisi yang berbeda gitu. Gitu aja sih. Oke, itu benar banget. Awareness itu otomatis seperti yang saya bilang, ketika kita nyebrang, kita nggak ada tabrak gitu. Terus juga nggak ada awareness, gelas pecah 3 gitu. Jadi sebetulnya hal-hal kecil sih, hal-hal kecil, tapi segala hal pasti dimulai dari hal-hal yang, dan itu juga saya pernah, sebetulnya tercermin juga sih, sebetulnya guru yoga itu juga tercermin dari karakter ya, Chris ya gitu. Jadi artinya kalau yoga mestinya kita udah bisa mengajar yoga, ngerti juga filosofinya, insya Allah tuh idealnya pasti bagus gitu ya. Artinya orangnya humble, sederhana, nggak sombong, nggak suka berkata-kata yang menyakiti. Idealnya seperti itu sih. Gitu. Terus satu lagi yang guru saya bilang ya, bilang gitu, katakan yang tinggi ya dalam belajar yoga itu, kita bisa melepaskan kekuatan kita atas materi. Nah, itu lebih dalam lagi tuh, guys. Waduh, ya benar. Jadi kalau kita ngomong dari filosofi yoganya, ada banyak ya, ada banyak filosofi yoga, ada 8 filosofi yoga yang mungkin kita bisa coba untuk dalamin satu-satu kalau kita sudah mulai masuk ke yoganya gitu. Tapi untuk saat kita masih di luar untuk mencoba yoganya, menurut saya kita cuman untuk menjelaskan ke orang-orang yang belum pernah yoga sama sekali, mungkin nanti akan kerasa setelah kita rutin beryoga. Perubahannya, transformasi itu akan ada dari bukan cuma badan, tapi transformasi dari tindakan, dari pola pikir, dari berbicara. Harusnya transformasi itu ada, karena kan yoga itu lebih kayak suatu perjalanan ke dalam ya, bukan ke arah luar. Jadi kalau kayak fitness kan lebih dia nunjukin otot atau segala macam. Tapi kalau yoga itu semua lebih dari filosofi yang benar-benar lebih matang lagi ke dalam diri masing-masing, dan orang akan menerima juga beda-beda. Perjalanan orang beda-beda, nggak sama. Jadi ada orang yang latihan yoga ini sama udah 1 tahun atau 6 bulan lah gitu. Progresnya akan beda dari badan dia, dari pola pikir dia, itu akan punya penerimaan beda-beda, dan itu wajar karena filosofi tidak segampang yang sistematisnya ya gitu. Dijelasin 1+1=2 itu nggak segampang itu untuk menerima sebuah filosofi. Betul. Jadi dalam banget sebenarnya filosofi yoga itu. Dan kalau kita bisa terapin, kita apalagi tadi kayak melepaskan attachment segala macam, itu udah benar-benar bagus banget, dan memang sangat diharapkan banyak orang yang memang bisa mencapai seperti itu. Memang tidak mudah. Betul. Yoga itu ya proses ya, maksudnya perjalanan panjang. Dari tahun 2002 dan selalu banyak, saya merasa masih banyak yang kurang, masih banyak yang perlu belajar. Ya itu yang paling penting. Dan tadi melepaskan attachment itu ya, melepaskan attachment. Artinya gini loh, waktu itu ada satu contoh, misalnya pada saat itu latihan, waktu kita praktis yoga, Mas Arif itu bilang, Pak, sekarang kamu pindah ke mat sebelah kamu, sebelah kita gitu.
terus kita langsung cemas, ya kan? Perasaan kita langsung cemas karena ya itu tadi, kita udah met orang, kita nggak tahu kotor atau enggak, gitu kan? Aduh keringatnya Iya, iya, iya. dan kita merasa was-was dan merasa cemas memakai sesuatu yang it's not ours. Jadi dicontohin dari hal kayak gitu. Nah, Hmm. uh, sebetulnya ada juga yang mungkin buat para kalian yang IG live di sini ada contoh juga buat kalian yang contohnya apalagi buat cewek-cewek ya yang uh, attach misalnya kalian keluar rumah nggak pakai alis, pakai masker. Itu kan ada kan perempuan banyak kan yang keluar rumah nggak mau keluar rumah belum pasang alis, pasang Harus kan. preparasinya harus matang kan? Iya Semuanya harus matang preparasinya. itu maksudnya let go of attachment itu maksudnya keterikatan dari hal-hal yang nggak cuma macam itu aja gitu. Banyak hal, keterikatan banyak hal. Ya, Iya Wanda, ini iya. ada yang nanya nih, ada yang nanya, aku tadi baca komen, ada yang nanya dari Lita. Aku skoliosis, bagus kan ikut yoga? Nah, kalau aku jawab dulu, bagus. Gimana menurut Wanda? Uh, menurut aku juga bagus. Sebetulnya yoga itu juga memperbaiki, tapi gini ya kita nggak we are not doctor, jadi kita nggak bisa lihat scoliosis kamu itu se Berapa separah derajatnya? gitu. Tapi yang biasanya memang ada yang bawaan dari lahir, ada juga yang karena uh, Habit ya? kita melakukan posisi-posisi yang maksudnya bukan tidak baik, tidak benar gitu. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Itu sih. Nah, nanti di yoga akan kelihatan sih menurut saya akan kelihatan dan insya Allah bisa diperbaiki karena yoga itu uh, memberikan keseimbangan buat saya sih. Ya, kalau boleh nambahin untuk yang skoliosis, memang yoga buat saya sih bermanfaat karena saya juga ada skoliosis dan kifosis. Jadi setelah saya latihan, saya mencoba untuk memperkuat otot-ototnya. Jadi karena di yoga juga ada memanjangkan dan menguatkan otot, saya berusaha memperbaiki postur karena kan skoliosis kadang-kadang posturnya mungkin kayak bentuknya badannya miring ke C atau bentuk huruf S gitu ya, agak miring. Nah, jadi dari latihan-latihan yang saya jalanin di yoga nih, skoliosis saya tuh kebantu banget untuk bertahan di sudutnya, bahkan mengurangi derajat kemiringannya tuh udah aku cek lagi memang getting better gitu di posisi itu karena itu tadi banyak gerakan-gerakan yang bersifat memanjangkan ya kan banyak gerakan-gerakan juga yang dorong ke atas atau miring sana miring sini twisting dan segala macam ada banyak gerakan yang memanjangkan kemudian menguatkan juga jadi itu buat saya pribadi kalau kalian ada skoliosis justru recommended banget nih untuk bisa ikutan yoga tapi dengan catatan jangan Anda harus konsultasi dulu sama yang mengajarnya. Jangan asal-asalan. Oh udah boleh ya. Ada yang live ngomong bagus ikut yoga. Kemudian dia cuman akhirnya ngambilnya YouTube. Maksudnya aku nggak ngomong YouTube jelek ya. Banyak yang bisa dipelajari dari YouTube. Cuman takutnya adalah salah posisi. Justru nanti karena dia nggak tahu kan. Ada beberapa istilah yang mungkin belum hafal ya orang. Downward facing dog atau cobra atau up dog. Mungkin orang belum tahu dia ngikut di YouTube, dia nggak tahu aktivasi ototnya mana nih yang harus kobra, ya gerakannya seperti itu, gerakan kobra seperti itu, dia asal ikutan, nggak tahu mana yang harus dikuatin, nggak tahu apa yang terasa, jadi ya kalau dibilang bagus, tapi balik lagi, kalau itu konsultasi dulu sama yang bakal ngajarnya gitu, jangan langsung ambil online, itu bahaya sekali. Nah, ini ada Gita Sianipar, sahabat saya yang juga praktisi dan mulai mengajar yoga. Hai Ya, Gita, jagoan Sydney itu. Gita Sianipar. Hai, so glad for you to join. Dia bilang dia skoliosis dari lahir. Bawaan lahir. Dan dokternya menyarankan untuk yoga. Biasanya skoliosis yang disarankan memang yoga dan yoga dan pilates. Iya, itu bagus sih. Pertanyaan yang ingin saya jawab dari Boy. Halo Boy, makasih udah gabung. Boy punya
dalam beryoga itu memang harus pakai mat. Dalam beryoga harus pakai mat. Bisa nggak sih beryoga nggak pakai mat? Oke, let's say gini. Sebetulnya pakai mat itu untuk kenyamanan kamu juga sih, gitu. Jadi kalau kamu merasa nggak nyaman nggak pakai mat, sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kan di dalam yoga itu biar tangannya nggak licin atau biar kakinya nggak licin, biar sikunya nempel dengan baik ya, kita memerlukan mat gitu. Saya nggak, atau misalnya kalau kita di base yang keras atau kita nggak mungkin melakukan yoga ke misalnya let's say aspal gitu karena kita harus bertumpu kakinya, tangannya, bahkan mungkin kepalanya kalau kita headstand. Aku sakit sekali gitu. Jadi saran saya memakai tentunya harus memakai mat. Belum nanti kalau ada posisi-posisi yang tiduran ya dengkulnya yang buat tumpuan itu kan harus kuat dan harus nyaman ya. Jadi saran saya menggunakan mat. Ya mat atau alas lah ya, lebih enak mungkin. Kalau emang mat bahasanya ngebingungin, mending alas lah, apapun yang kira-kira nyaman untuk alas, supaya kan kita nggak tahu nih permukaan lantainya studio atau lantainya rumah, atau ada juga latihan di outdoor gitu kan, itu kan kotor. Jadi ya kita siapin alas aja yang kira-kira cukup buat selebar badan kita, atau ya tipis-tipis juga nggak apa-apa. Yang penting memang jaga kebersihan tempatnya. Artinya kalau terlalu kotor kan kita alasin sedikit lah gitu, biar debunya tetap ketahan di bawah gitu kan. Atau kalau di outdoor ya rumputnya nggak terlalu nempel ke tangan kita pakai alas lagi gitu. Tapi ya nggak harus mat yoga juga gitu. Jadi alas aja sih gitu. Nggak harus mat yoga, betul. Harus keharusannya. Ya. Menurut saya lagi, kamu sesuaikan aja sama kalau kenyamanan kamu sih. Sebetulnya kalau kamu nyaman gak pakai yoga, oh I can handle it gitu ya. Silahkan gitu. Kalau misalnya nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, bisnya keras, aku merasa bisa. Well, let's do it. Jadi kalau uh, lebih nyamannya memang pakai mat. Oke, terus kemudian Tadi ada lihat lagi nih. Ada ini, aku suka banget yoga tapi tetap belum lentur. Ada juga yang juga nih dari Didi Ciriani. Aku suka banget yoga tapi belum lentur. Ya sama ya. Kalau soal lentur memang nggak mudah didapat ya gitu. Memang butuh proses banget untuk bisa lentur. Kalau akan indah pada saatnya. Kalau jawaban aku Mbak Didi, pada saatnya selama rajin praktis. Benar-benar selama rajin praktis ya. Lagian goalsnya kan apa kan? Goalsnya juga macam-macam. Jadi nggak harus selalu dapat lentur atau dapat suatu pose kan gitu. Tapi goalsnya dalam beryoga tuh harus jelas. Intensi dalam latihan mau apa? Mau lebih rileks, mau relaksasi, mau lebih nyaman lagi, mungkin mau buang waktu, mungkin mau kayak me time kan, bisa juga macam-macam. Intensi dari latihannya aja mau dibawa kemana. Baik lagi, jadi nggak harus lentur. Oke, mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan, kita bisa menyontohkan kali ya. Itu Mbak Gita ada nanya kayaknya, gimana cara anak-anak kita mau ikutan yoga? Ada nggak tuh? Paling agak ke atas tadi, aku tadi scrolling ke atas. Mbak Wanda, gimana cara buat anak-anak kita mau ikutan yoga? Nah, gimana tuh? Sekarang sih ada yoga for kids ya. Ada yoga for kids, bener banget. Di beberapa kota sekarang udah mulai ada yoga for kids. Dan biasanya ada guru yoga yang tercertified itu gitu. Jadi, tapi saya rasa kalau untuk gerakan-gerakan ringan aja, stretching, anak-anak bisa mulai kan ya. Kalau untuk gerakan-gerakan ringan seperti apa namanya balance yang kayak tripos lah yang ini mereka udah mulai bisa gitu. Iya, itu melatih keseimbangan, melatih kekuatan kaki juga oke tuh. Terus kadang-kadang anak-anak juga lebih
rajin latihan ya, mereka kan tubuhnya jauh lebih lentur dari kita. Kadang-kadang banyak banget ya yang nggak yoga aja sayangnya jago banget ya. Iya bener. Sayang Masih empuk itu, tulang-tulangnya masih empuk gitu ya. Otot-ototnya masih enak buat bergerak ke segala arah. Oh, kita udah mulai alot-alot juga. Ini ada yang nanya lagi nih, kalau yoga latihan baiknya seminggu berapa kali? Nah, silakan dijawab dulu nih, kawan. kalau saya udah merasa seperti kebutuhan gitu, jadi setiap hari insya Allah sekecil apapun, walaupun cuma stretching, pasti saya melakukan yoga. Atau kalau cuma sun salutation, misalnya 10 kali, yoga gitu. Tapi menurut saya sarankan melakukan komitmen kalian, komitmen, dan yang kedua konsistensi itu yang paling penting. Kalau kalian start satu kali, lakukan satu kali, tapi namanya secara continue gitu. Jangan sampai kalian jangan anget-anget tai ayam ya. Apa namanya semangat gitu, ketika semangat seminggu 3 kali, lama-lama off sebulan 2 bulan, nah kelunturan kalian akan kembali ke paling bawah nol. Jadi menurut saya yang penting kurvanya tuh 2 kali naik lagi setelah 6 bulan seminggu 3 kali gitu. Yang penting itu dua tadi ya, konsistensi sama komitmen. Kalau itu pegang, it will get there. Kalau saya gini, kalau latihan untuk latihan yang cukup lama, mungkin saya sendiri akan lakuin itu sampai seminggu sampai 2 kali. Seminggu 2 sampai 3 kali itu aku latihan yang di atas 1 jam atau 1 jam. Cuma kalau kayak stretching ringan yang memang harus, terutama stretching yang simple aja dari kita bangun tidur itu penting banget untuk stretching, kayak benar-benar dari bangun tidur tuh dipanjangin deh seluruh ototnya, tangan ke arah atas, kemudian gerakin seluruh sendi, itu relax juga. Kamu boleh contohin nggak cara stretching yang gampang dilakukan, terutama buat yang beginner dan buat di bulan puasa ini? Ke stretching yang paling gampang gini, kalau misalkan kita lagi awal-awal bangun tidur aja, bangun tidur mau duduk di samping tempat tidur ya tinggal kita coba panjangin seluruh badan kan, karena kalau kita tidur kan badan anggapannya kita tidur kayak meluk guling lah ya. Kalau kita meluk guling kan badannya pendek nih, badannya kayak badannya ke arah mendekat gitu. Nah setelah 7 jam tidur, bayangin 7 jam tidur badan ditekuk ke arah dalam gitu kan. Setelah kita bangun ya kita bisa sambil tiduran, bisa sambil duduk di samping kasur, kita bisa yang kayak bener-bener stretching semuanya, dipanjangin seluruh badan dari panggul sampai ke arah jari-jari tangan, terus semua diangkat. Kalau mau kaki juga ya bisa gerakin sendi-sendi kaki, gerakin stretching kaki ringan kalau masih ada waktu gitu kan, sebelum mandi. Kemudian miring kiri, miring kanan gitu. Semuanya banyak banget gerakan-gerakan yang bisa dilakukan. Kalau kita mau lihat yang simpelnya, mungkin ya mudah-mudahan kelihatan ya. Dari stretching seperti ini aja, dorong kuat ke atas, panjangin semua tenaga. Angkat ke atas, relax, leher juga bisa digerakin. Kalau udah bisa side bending, bisa memanjakan satu sisi dulu. Bisa panjangin kiri, kanan. Kemudian bisa lakukan twisting ringan, nggak perlu sampai bunyi nih, twisting gini nggak perlu sampai bunyi. Ini juga udah oke kok. Nggak harus sampai bunyi krek gitu. Sampai pokoknya bunyi banget nggak perlu gitu. Kemudian pranayama ya, kalau kita banyak waktu mungkin kita bisa tambahin nafas ya. Kalau sudah sering yoga, mungkin nanti kita bisa belajar nafas juga, karena itu juga ngebantu sekali energi naik ke arah atas, ke arah otak, karena kan otak butuh suplai oksigen gede banget. Jadi kalau kita lagi capek atau apa juga kita bisa balikin ke nafas. Nah, balik lagi kalau konteksnya adalah seminggu berapa kali latihannya, ya kalau yang intens mungkin aku 2-3 kali, karena butuh istirahat juga badan. Cuma kalau yang ringan-ringan ya lakuin setiap hari, ada waktu. Atau mungkin di kantor juga kita bisa kasih stretching ringan. Itu sih.
Oke. Semoga menjawab ya, Tri. Oke, tadi ada yang tanya juga, saya lupa namanya siapa ya. Apa gerakan apa tidak boleh dilakukan ketika datang bulan atau lagi haid? Gerakan Hmm. itu bisa dilakukan dengan satu syarat, datang bulan atau haid tidak melakukan kepala atas, ya Jantung bahwa lebih tinggi dari kepala ya. ya supaya darah kotor kita nggak tidak masuk lagi gitu. Poin. Jadi kalian bisa merasakan nanti apapun gerakan, tapi kalau udah handstand, kalian sana aja. Ya, skip gerakan-gerakan inversion kali ya. Kalau Ya, yang udah sering yoga mungkin bisa mulai ngerti gerakan-gerakan inversion itu mungkin kalau lagi berhalangan mending di skip dulu aja. Cari gerakan-gerakan yang lebih ke relaksasi panggul itu lebih lebih beneficial buat yang lagi cewek lagi dapet gitu ya. Di gerakan kayak membuka kaki, membuka area panggul, relaksasi area panggul itu mungkin lebih beneficial pada saat nanti lagi berhalangan. Itu sih. Selebihnya kayaknya gerakan-gerakannya boleh ya. Wrestling apapun, warrior 1, warrior 2, apapun. Gerakannya nggak ada larangan, maksudnya nggak ada larangan apapun gitu. Cuman ya, pokoknya dengerin badannya. Kalau emang badannya siap untuk bergerak, silakan. Tapi sebisa mungkin hindari saja inversion untuk lebih amannya. betul. Ini ada Irianto, dia biasa jalan kaki dan yoga, tapi lagi WFH nih, jalan-jalan kaki hanya yoga saja. Cukup untuk menjaga kondisi tubuh? Aku rasa sih cukup ya, Chris. Ya, harusnya cukup sih. Balik lagi, olahraga cukup, tidur cukup, nutrisi bagus. Itu aja, 3 itu ya. Jadi olahraga ya harus cukup, nggak berlebihan juga. Nutrisi juga harus bagus dari asupan vitamin dan lalalanya ya. Kemudian istirahat jangan lupa. Karena orang lupa istirahat nih. Kadang-kadang gini, aku contoh kasus aja nih sih kenyataan ya gitu. Karena kerjanya dari rumah, jadi kan nggak harus bangun pagi. Memang sih gini, biasa bangun jam 5, sekarang bisa bangun jam 7. Oh, bisa ada waktu nih buat nonton dulu nih, nonton nonton drakor, nonton Netflix gitu kan, sampai lebih malam lagi gitu kan. Jadi justru melupakan istirahatnya. Padahal kan istirahat juga bagian dari suatu pola hidup ya. Istirahat, makan, nutrisi artinya, kemudian ada olahraga yang cukup. Untuk Pak Irianto, kalau memang yoga saja, menurut saya ya sudah cukup banget gitu. Tinggal balik lagi, sisanya yang lain bagaimana? Apakah makannya juga dijaga, pola hidup sehatnya dijaga, dan juga tidurnya juga cukup, atau waktu istirahatnya juga cukup. Karena kan kalau stres ya kita coba untuk manage stres ya di luar hal itu, karena kalau olahraga banyak dan stres juga banyak itu juga cukup berbahaya karena stres dari pikiran, dan pikiran kalau nggak lepas dari olahraga, gini, olahraga tuh ngelepasin banyak stres deh. Orang kalau olahraga tuh dibawa keringetan itu biasanya enak. Saya pribadi ya kalau lagi banyak pikiran tuh dibawa olahraga tuh jauh lebih enak. Jadi ya kalau memang yoga saya bilang sih udah cukup ya, menurut Kawanda juga cukup kan yoga aja. Yoga aja cukup karena gini orang ngelihat bahwa yoga ya olahraga yang mudah, gampang. Males gue yoga, nanti gue nggak keringet. Nah itu banyak yang kayak kayak begitu kan. Sekali yoga itu kalau yoganya tepat ya kita bisa 400, 700 bahkan 1000 kalori itu bisa terbakar gitu. Kalau memang Ya tergantung intensitas latihan ya, tergantung intensitas latihan. ke sana ya. Jadi artinya olahraga yang biasanya kalori dalam sejam itu kamu bersepeda atau kamu berlari, kalori yang sama bisa terbakar ketika kalian melakukan yoga gitu saja. Jadi menurut saya dan inah itu lebih dari cukup. Dan banyak artinya yoga, satu lagi kelebihan yoga ya, artinya kalau olahraga-olahraga lain itu uh, misalnya lari, sepeda dan lain-lain biasanya resiko injured ya, sepeda on, mereka punya uh, apa namanya uh, pasti bengkok ya gitu.
Terus kemudian apa namanya, lehernya juga kadang gitu. Lehernya juga, tulang leher akan terganggu, tulang punggung juga akan terganggu. Banyak atlet di seluruh dunia manapun, kembali lagi apapun ya, dari basket, sepeda, mau golf, mau atlet apapun, biasanya mereka diminta sama dokter untuk yoga atau pilates untuk memperbaiki struktur tulang mereka. Menurut saya, well, everybody, you can burn the same calorie seperti kalian melakukan olahraga yang lain. Tapi kadang-kadang orang underestimate ya, gini loh Chris, karena nggak ngos-ngosan ya biasanya. Wah, justru that's the point di yoga. Kita memang nggak boleh ngos-ngosan, Chris. We have to control gerakan kita dengan nafas. Itu kuncinya, nafas. Ya, nafas. Baik lagi, karena nafas itu yang mengendalikan semuanya. Jadi kalau nafas kan energi ya, bayangin kalau kita nggak nafas, kita udah nggak ada energi dan mungkin kita tamat gitu ya. Jadi kekuatan utama dari olahraga, ya olahraga apapun adalah gimana nafasnya kan. Kalau kita lari kan nafasnya cepet banget tuh, karena kan tubuh memang butuh oksigen banyak banget. Nah, di yoga itu karena kita bergeraknya mungkin relax atau mindful gitu, nafasnya juga jaga gitu. Jadi kalau temponya, saya bilang temponya memang nggak secepat olahraga lain ya, kayak sprint atau apapun kan olahraga cepat. Kalau yoga olahraganya lebih slow, lebih relax. Tapi kalau soal keringat, saya rasa keringat juga banyak loh. Kalau kita atur nafas kita dengan baik, gerakannya dipadukan dengan nafas, itu keringat juga dapat banget sih. Makanya buat yang belum pernah yoga, coba deh ambil waktu untuk datang. Ya saat ini masih belum bisa ya, mungkin datang ke studio, datang ke gym gitu. Coba nanya-nanya dulu. Biasanya nanti akan ketemu sama instrukturnya, nanya-nanya dulu, nyoba dulu. Mungkin apa ya, bisa dapat pengalaman sendiri gitu. Karena kalau kita ceritain yoga kayaknya keringetan, nggak mungkin deh, kan cuma duduk-duduk aja, cuma kayak gini aja. Ya kan orang pasti beranggapan seperti itu. Cuma kayaknya buat yang beranggapan seperti itu, mendingan coba lihat dulu, coba datang dulu ke studio, rasain yoga gimana. Soalnya saya pertama kali yoga itu keringatnya benar-benar lebih parah daripada nge-gym waktu itu. Dulu saya sering nge-gym, begitu balik ke yoga disuruh down dog aja, itu yang namanya netes dari keringatnya, netes dari mana-mana tuh udah panas banget tuh badan disuruh down dog. Oke, tadi ada pertanyaan dari Mbak Didi. Aku juga bertanyaannya, yoga itu apa ya? Aku belum dengar sih. Yoga apa, sorry? Sorry, saya baca dulu. Apa sih yoga tari? Aku diajak yoga tari. Yoga aku belum dengar. Yoga tari itu apa ya, Mak? Yoga ini bagaimana? Saya nggak tahu yoga tari itu yang dimaksud apa. Coba mungkin kalau masih ikutan boleh ketik lagi. Yoga tari itu gimana? Takutnya salah jawab. Keringatnya bisa sampai mandi ya. Ya benar, keringatnya banyak kok. Ini ada yang ngomong juga, Mbak Jocelyn bilang keringatnya bisa sampai kayak orang mandi pada 40 menit sampai 1 jam. Ya, keringatnya cukup banyak kok buat yang belum pernah yoga. Terus pesimis kayaknya kalau yoga bakal keringetan. Keringatnya cukup lumayan kok. Keringatnya cukup banyak dalam waktu satu sesi itu, 1 jam itu biasanya. Oke. Mas Boy nanya lagi, boleh? Ada pertanyaan lagi, Mbak. Aku udah lama ikut yoga, tapi sampai sekarang susah banget kalau mau split. Dan susah banget kalau mau lurus. You know what? Aku juga. Split aku udah dari 2002. Jadi aku udah yoga itu is for almost 17 years. Dan itu split jelek banget. Itu nggak bisa lurus. So it's okay. Gitu ya. Jadi menurut gue, we don't have to be perfect. Pasti menurut saya guru manapun ya pasti punya kekurangan dalam melakukan pose-pose yoga. Dan we have to accept bahwa nobody is perfect. Gitu. Jadi terima aja kekurangan itu, tapi terus berlatih ya bahwa suatu saya akan bisa.
gitu loh. Betul nggak, Chris? Ya, ya saya juga banyak pose-pose yang belum bisa kan. Nggak semua pose untuk semua orang kan benar juga gitu. Jadi kayak ya mungkin kalau orang-orang yang paling ditakutin adalah beberapa pose arm balance ya, arm balance atau inversion lah, itu mungkin banyak orang takut karena kan memang adrenalin rush banget gitu loh untuk bisa melakukan, bayangin kaki di atas atau kakinya nggak nempel ke matras gitu kan, hanya tangan yang ada di matras, orang takut gitu. Tapi ya baik lagi, tujuan yoga kan bukan buat pose, tujuan yoga kan bukan buat satu pose kemudian oke, berarti saya udah bisa, saya nggak latihan lagi, nggak seperti itu, nggak nyampe terus berhenti kan, nggak itu. Tapi ya untuk benar-benar terus explore badannya, kemungkinan-kemungkinan apa lagi yang bisa kita lihat, keajaiban badan kita tuh gimana gitu, karena badan kita tuh very very smart gitu loh. Saya juga dulu kan, saya sempat cerita juga di beberapa kesempatan, saya juga waktu tahun 2009 tuh dari vonis nggak bisa tegak badannya gitu kan, karena kelainan tulang saya gitu. Tapi saya tidak nyerah, saya coba cari latihan-latihan yang memang fungsinya untuk memperbaiki postur, dan ketemunya yoga ini gitu. Dan ya setelah lakuin, ya mungkin bisa dilihat sendiri, aku ada perubahan banyak banget ke postur, walaupun nggak ada foto yang nyata dari 2009 karena saya juga malu waktu itu suruh foto. Jadi mau nggak mau ya, saya cuma bisa bilang bahwa kalau teman yang kenal saya dari dulu mungkin tahu badan saya dulu gimana, bungkuk. Sekarang ya getting better gitu, karena memang derajatnya turun banyak banget gitu. Oke. Jadi kalau soal split itu nggak masalah, masih banyak Kita masih punya yang bisa dilakuin. Oh ini nih Beksa Yoga tuh, Mbak Didi tadi lanjutin apa namanya? Lanjutin join yoga tari tuh Beksa Yoga. Nari Jawa. Wah, saya belum pernah tahu ya. Saya belum pernah tahu tuh bahwa Beksa Yoga. Jadi saya nggak pernah tahu tuh. Ya kalau emang cocok sama badannya, silakan aja join ya. Oke, aku juga belum tahu, tapi menurut aku coba aja dulu maksudnya biasakan dulu gerakan yoga yang apa adanya, dan mungkin nanti setelah itu, well you can combine. Maksudnya gini loh, mungkin artinya gini ya, saya ikut yoga juga, terus kemudian saya seumur hidup saya belum pernah ikut nari, seumur hidup ya, dari kecil saya belum pernah ikut nari. Tapi kemudian setahun terakhir saya ikut nari di Bali, dan saya merasa yoga ini membantu membantu saya luas dalam dan membantu saya benar-benar banyak gerakan di nari kita, seperti gerakan yoga kita terus squat ya, ya kita harus squat begitu lama seperti ini, dan yoga itu sangat membantu. Jadi kalau saran saya, lakukan dulu yoganya, lakukan dulu gerakan tarinya, maybe mereka akan itu sih menurut saya gitu. Gerakan kalau narinya akan lebih bagus, tapi nanti yoganya juga bisa. Jadi bisa saling yoga dan nari. Ya, makanya aku juga belum tahu Beksa Yoga seperti apa. Ya seperti nari Jawa, cuman saya rasa kalau badan kita udah enak di yoga, udah lentur, mungkin nari juga ya akan lebih lentur ya pastinya, benar nggak? Kalau kayak saya dari fitness suruh nari, mungkin kayak break dance banget jadinya, nggak ada lentur-lenturnya gitu. Cuma I think ya itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi juga untuk membantu kan kelenturannya. Jadi dari power jadi kelenturan, diambil dari yoga, baru tekniknya digabungin sama nari Jawanya itu. Mungkin ya, karena aku benar-benar nggak tahu Beksa Jawa itu bagaimana. Ini ada yang nanya nih, tapi lihat, tolong bantu jelasin tentang 8 limbs of yoga. Wow, panjang ya, bisa 2 jam live, nggak beres itu. Mau dibahas next time aja? 8 limbs of yoga, aduh, bisa panjang, bisa 2 jam nih. Bisa 2 jam untuk membahas 8 limbs gitu. Cuman ya balik lagi tadi di awal kita udah ngomong bahwa filosofi yoga itu ini, kita coba generalisasi aja, semoga 2 menit nyampe gitu ya, 2 menit atau 3 menit nyampe.
Jadi dari suatu ilmu yoga ini kita coba untuk masuk ke dalam diri sendiri, benar-benar menyatu sama diri sendiri. Artinya dari kita menyadari badan kita menyadari pernafasan kita menyadari fokus pikiran kita kemana, ya. Kemudian kita juga menyadari disiplin kita kemana. Karena gini loh, dengan kita praktis, kita tuh artinya punya waktu disiplin. Kita harus disiplin bahwa, oh saya punya waktu hari ini kita latihan. Nah itu bentuk dari disiplin kita. Kemudian yang paling tertinggi setelah pikiran adalah meditasi. Meditasi ya artinya kita mengenal diri kita sendiri lebih dalam lagi. Jadi ya satu kesatuan paket dari 8 filosofi itu intinya adalah masuk ke dalam diri kita. Dari luar, dari postur kita, dari nafas kita yang masuk dan keluar ke dalam tubuh kita, dari dalam tubuh dan keluar tubuh, kemudian masuk lebih dalam lagi ke pikiran kita, kemudian penyatuan antara ketiganya, dari badan, pernapasan, dan pikiran. Disatuin jadi satu, union. Oke, awal dari yoga kan union. Jadi seperti itu sih. Kalau gambaran besarnya dari sebuah 8 tangga yoga itu, 8 limb of yoga itu seperti itu. Kalau dijelasin detailnya, aduh banyak sekali asana, pranayama, banyak sekali. Mungkin bisa dijelasin lebih singkat lagi untuk at least. Oke, ada yang bilang ya. We need 2 more hours ya. Kita masih punya. Aduh, bentar lagi ya. Tadi mulai jam berapa sih? Kayak kita tadi nggak mulai 4:30 sih. Kita mulai jam 4. Oh, kecepatan, sorry, kayaknya jam 4:10 deh. Tadi mulainya 4:15 atau 4:10. Bentar lagi habis dong. Oke. Bentar lagi. Bentar lagi habis. Tadinya kita mau beberapa gerakan stretching sih, dan kita juga belum sempat untuk melakukan do and don'ts ya, yang seperti pendidikan. Kalau sesi belum sempat, lagi minggu Chris. Boleh sok. Ini kita kalau ada pertanyaan boleh coba nanya-nanya lagi, bareng ada mau kita punya waktu tersisa, bareng ada mau tanya, boleh nanya-nanya lagi. Ada siapa yang masih mau nanya? Dari Indri, saya tetap cinta yoga walaupun masih banyak kekurangan karena bukan soal posenya tapi manfaat lainnya. Yes. Nah itu poin banget. Itu benar banget. Jadi bukan posenya ya gitu. Saya belum bisa pose ini, belum bisa pose itu, tapi jalanin semua latihan tuh benar-benar kayak kamu tuh makin sayang sama diri sendiri. Gitu. Di yoga tuh seperti itu. Bukan supaya kamu dilihat orang, tapi karena saya memang sayang sama diri sendiri. Itu lebih feel ke situ. Ada lagi yang testimoni nih, dibayin dengan yoga, imunnya bertambah. Nah, bener banget nih. Imun di saat seperti ini itu jadi modal paling penting. Ya, kayak you know lah about these things ya, corona dan segala macamnya gitu. Orang lagi sibuk dengan masalah imunitas tubuh. Nah, itu yang paling penting. Kita mesti jaga banget yang namanya imunitas tubuh kita. Karena kalau sampai amit-amit ya, imunitas tubuh turun, itu gampang banget sakit. Dari flu biasa aja, itu dari imunitas tubuh ya. Dari flu biasa. Lebih serem lagi dari flu aja. Kalau kita badannya nggak siap, imunnya lagi lemah, ya kita kena itu pasti. Bahaya sekali ya, kalau imun kita turun. Banyak banget lah intinya kalau manfaatnya. Dan satu lagi ya yang paling penting juga yoga itu kan dia membuat imunitasnya. Kalau ketika kita setelah yoga we feel happy ya, kita biasanya lebih recharge, lebih bersemangat, kita lebih dan itu imunitas sih, karena apalagi di yoga ada relaksasi. Apalagi di musim pandemi ini, relaksasi kan juga membantu kita untuk berhenti cemas gitu. Biasanya kalau cemas yang paranoid, mungkin kita bisa melihat badan kita sehat, tapi isi jiwa hati dan kita ternyata stres, nggak bisa tidur dan lain-lain. Nah itu menurut saya
imunitasnya akan jadi, kembali lagi olahraga dan makanan aja yang harus tapi kembali lagi bahwa tubuh, pikiran, apa juga harus harus sinergi. Dan yang pasti kalau kita merasa bahagia, merasa nyaman, telah melakukan sesuatu, itu yang paling penting sih buat yang paling Iya benar banget. oke. Jadi buat yang belum pernah yoga, saya harapin bisa coba yoga ya. Nanti pandemi berakhir, mulai cari tempat-tempat yoga yang dekat dari rumah, masih jauh-jauh. Cari yang alirannya cocok, mungkin bisa join sama mereka. Recommended banget sih untuk bisa mengalami perjalanan yoga ini buat semua teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang udah join. Chris, makasih ya udah join. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol sore ini. Saya berharap masih bisa ketemu Chris minggu depan ya, karena kita masih punya janji yang kita tepati untuk berapa. Berarti episode 2 ya, part 2 ya? Iya ya, part 2. Saya sih pengennya nanti kita berapa gerakan stretching kan di sekedar 10. Terus yang kedua atau ketiga nanti ya mengalir aja. Yang do and don'ts. Ya. Common mistake biasa orang kita ingin kasih cukup untuk kalian semuanya. Oke, gitu Chris. Oke. Thank you so much. Boleh. Nanti kita lihat di ya, kita bikin video lagi. Makasih banget udah yeah. Makasih juga semua buat kamu yang udah join di IG Live. Pertanyaan bisa follow Instagram Chris, Virtual Chris. Kamu bisa DM apa aja, nanti bisa gitu lagi. Nah, dan joining akan ibadah puasa, bentar lagi berbuka. Selamat berbuka untuk menjalankan ibadah puasa. Si Gita, aduh, thank you banget. Thank you all. Stay safe. Stay safe in Sydney. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat pada saat ini. Kita masih diberikan. Kak Wanda, saya kayaknya harus ngajakin Kak Wanda untuk ikut teacher Gita deh. Kayaknya apa? Kita harus bikin kelas bareng sama teacher Gita deh. Bikin kelas sama teacher Gita deh. Enak banget ngajarnya. Ayo. Recommended banget. Nanti kita janjian ya. Offline. Oke. Oke, thank you so much. Ingat ya tulisan di dalam fine. Fine. Thank you semuanya. Selamat berbuka. Terima kasih. Sampai ketemu lagi berikutnya. Terima kasih semuanya. Lagi minggu depan. Thank you. Bye-bye. Bye.